Kembali di berita satu sore pemirsa, karena terdorong hasrat, seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi buah hati tercintanya justru tega menodai darah dagingnya sendiri. Warga Ogan Komering Ulu Timur pun heboh usai terungkapnya kasus persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri. Pelakunya yakni IN, pria berusia 33 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Terungkapnya kasus ini usai korban alias putri dari IN melaporkan aksi bejat ayahnya itu kepada ibunya. Korban diketahui juga bekerja sambilan di sebuah rumah makan. Saat itu, ibu korban memintanya untuk pulang ke rumah, namun ditolak oleh korban. Sang ibu pun curiga dan bertanya alasan korban yang enggan pulang ke rumah. Korban yang sudah tak tahan atas aksi bejat IN akhirnya bercerita kepada ibunya. Ibu korban pun tak terima dan langsung melaporkan suaminya itu ke Polres Oku Timur. Perilaku bejat IN ini ternyata telah dilakukan sejak putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk aksi yang dilakukan oleh orang tua korban itu, pelaku melakukan aksi bejatnya sejak korban duduk di bangku kelas 4 SD hingga terakhir tanggal 18 Juni diulangi 2023. Dan korban saat ini sedang duduk di kelas 3 SMP. Guna memuluskan aksi bejatnya agar korban menurut, IN kerap memberi ancaman kepada korban hingga mengancam akan membunuh putri kandungnya itu. Ancaman yang diberikan pelaku kepada korban saat pertama menyetubuhi korban dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Apabila korban tidak mau menuruti kehendak pelaku untuk disetubuhi, dan pelaku mengancam korban akan membunuh korban apabila tidak menuruti kemauan aksi bejat dari ayah kandungnya itu sendiri, Bu. Usai mendapatkan laporan dari ibu korban, pelaku pun berhasil ditangkap aparat di sebuah kedai pecel ayam kawasan Jalan Merdeka, Kecamatan Martapura, Oku Timur. Yang membuat hati miris, alasan pelaku tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri hanya karena nafsu semata. Kita lakukan penangkapan, pelaku itu sendiri mengakui memang benar bahwasannya pelaku sudah menyetubuhi anak kandungnya itu sendiri. Untuk motif pelaku, dianya hanya ingin menikmati tubuh anaknya itu sendiri. Atas perbuatan bejatnya itu, IN telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah.
Siapa sangka, meski berada di tempat ramai, namun jika dalam keadaan lengah, barang berharga pun bisa lenyap. Inilah yang terjadi di sebuah restoran yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Modus pelaku pencurian pun terbilang rapi. Pasalnya, ia dengan lihainya berpura-pura sebagai pengunjung restoran. Dengan tingkah seolah-olah fokus pada pembicaraannya di telepon seluler, ternyata diam-diam ia memantau tas incarannya. Saat korban lengah, dengan gerak cepat, tangannya langsung menggasak tas korban dan kemudian kabur. Berharap aksi pencuriannya berjalan lancar, namun ternyata kelihayannya dalam menggasak tas korban tak selihai kamera pengawas yang merekam segala aksinya. Berbekal dari rekaman itulah polisi berhasil meringkus pelaku. Pelaku berinisial TM ini diringkus di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Baru saja mengamankan salah satu pelaku pencurian dengan modus geser tas yang kerap terjadi di area publik. Yang bersangkutan kami amankan di salah satu kafe di wilayah Setiabudi. Dari hasil interogasi terhadap pelaku, terungkap jika pelaku ternyata beraksi bersama 4 orang rekannya. Polisi pun mendalami adanya sindikat pencurian dengan modus geser tas. Sindikat ini kerap beraksi di area publik dengan memanfaatkan calon korbannya. Dari tangan TM, polisi turut mengamankan barang bukti berupa tas berisi laptop. TM kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di jeruji Mapolsek Metro Setiabudi. Masih dari wilayah Jakarta Selatan, namun pelaku aksi pencurian kali ini berhasil diringkus warga. Namun ironis, aksi pencurian ini dilakukan pelaku di sebuah musola. Ia nekat mencuri kotak amal musola Al-Jamiah di Jalan Hanjuang, Manggarai Selatan, Kota Jakarta. Tak sekedar mencuri kotak amal, pelaku juga membakar area musola serta sepeda motor yang terparkir tak jauh dari musola hingga memicu amarah warga. Apa musola dibakar? Kotak amalnya kejebol. Memang kotak amalnya itu penuh ada duit. Saya bilang kalau orang itu benar-benar ini, tolong periksa kantongnya, saya bilang. Kalau banyak recehan atau apa, tidak ada lagi lain, pasti dia. Umbul-umbul merah putih ada sekitar 4. Itu udah kebakar, udah diambil sama Polsek. Yang di dalam ini nih, kalau tidak salah ini kre pembatas sap untuk perempuan. RK pria berusia 22 tahun ini pun nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung dirinya sempat diamankan ke kantor RW setempat sebelum diserahkan kepada aparat kepolisian. Yang mengejutkan, ternyata aksi pencurian RK bukanlah kali pertama di lokasi itu. Ia juga diduga dalam pengaruh minuman keras saat melakukan aksinya. Bukan kejadian kali pertama, hanya dibiarin aja. Ibaratnya karena ya ibaratnya maling HP, tapi dipancing orang maling HP. Awalnya pernah di sana itu mengambil gas, burung. Musola ini yang kedua. Kini RK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun digelandang dan langsung ditahan di Mapolsek Tebet, Jakarta Selatan. Aksi begal yang dilakukan pelaku ini cukup nekat dan berani. Pasalnya aksi ini dilakukan pada sore hari saat jalanan sedang ramai kendaraan yang berlalu lalang. Kamera pengawas salah satu rumah di Taman Cibaduyut Indah, Bandung, Jawa Barat ini pun menjadi bukti aksi begal yang dilakukan kedua pelaku. Usut punya usut, kedua pelaku ternyata merupakan ayah dan anak. Ironisnya, sang anak masih di bawah umur. Keduanya pun mendapat perlawanan dan serangan balik dari korban. Meski gagal membegal, namun salah satu pelaku berhasil menyabet telepon seluler korban yang terjatuh.
Berbekal video rekaman CCTV yang ramai diperbincangkan di media sosial ini, polisi lantas melakukan investigasi. Setelah berhasil mendapatkan keterangan korban, polisi pun kemudian memburu pelaku. Korban tidak melakukan pelaporan kepada kepolisian dan ketika videonya viral, maka penyidik dari Polresta Bandung langsung mendatangi, mencari tahu korban dan mendatangi korban. Kemudian korban membuat laporan polisi. Setelah itu, kepolisian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi identitas tersangka dan kami bisa amankan kedua tersangka. Di mana kedua tersangka ini adalah anak dengan bapak. Tak berselang lama, polisi akhirnya berhasil meringkus JI berusia 35 tahun dan ARA 17 tahun. Ayah dan anak yang kompak melakukan aksi begal. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika motif keduanya karena ARA meminta motor baru kepada ayahnya, JI. Pada saat pertama kali dalam CCTV itu melakukan perampasan sepeda motor, itu adalah ayahnya. Yang mengambil handphone itu adalah anaknya. Berawal motifnya adalah sang anak dengan bapak diawali dengan minum-minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah dalam kondisi mabuk, si anak minta dibelikan motor kepada bapaknya. Fakta lain yang berhasil terungkap, yakni JI merupakan residivis. Ia telah melakukan tindak pidana kriminal sebanyak 5 kali. Mulai dari kasus penganiayaan, pengerusakan, hingga pencurian. Ia pun sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Polisi terpaksa melepaskan tembakan di bagian kaki. JI pun digelandang menggunakan kursi roda saat ditampilkan dalam pengungkapan kasus. Sementara sang anak, ARA, tidak ditampilkan karena berstatus di bawah umur. Keduanya pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. JI dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan pelaku anak ARA dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.